Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan hampir saja lupa ya, saya harus membuat konten karena besok atau tepatnya pada Kamis 23 November 2023 itu ada undian pembagian grup atau drawing di U23 yang akan berlangsung di Qatar. Yang ini jadwalnya pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Mestinya undian ini sudah berlangsung pada tanggal 16 sesuai jadwal dari AFC. Itu tanggal 16 November kemarin di saat tim nasional senior kita bertarung melawan Irak ya, dan tim U17 kita juga bermain melawan Maroko saat itu ya. Nah, tapi kemudian ditunda. Ada penundaan sepekan dan akhirnya dipilih tanggal 23 November ini. Nah, Indonesia itu sudah saya bilang dalam konten saya sebelumnya berada di pot 4 memang ya, karena di sana juga ada Malaysia, ada Tajikistan dan China di pot 4, karena seluruhnya kan ini ada 16 tim yang akan ikut di putaran final Qatar tahun 2024 untuk Piala Asia U23 dan terbagi dari 4 pot yang nantinya ada di 4 grup. Kalau tuan rumah Qatar ini pasti berada di pot 1. Di samping ada Jepang, ada juara bertahan Arab Saudi dan Uzbekistan ya, karena Qatar kan langsung masuk ini. Jadi dengan masuknya Qatar sebagai tuan rumah dan ada di pot 1 itu menggeser, mestinya ada Australia yang ada di sana, tapi Australia tergeser ke pot 2. Nah, di pot 2 itu selain ada Australia, ada Korea Selatan, ada Irak, dan Vietnam, salah satu wakil Asia Tenggara. Sementara di pot 3 itu ada wakil Asia Tenggara lainnya, Thailand, ada Yordania, ada Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Nah, kita akan nantikan undiannya akan berlangsung di markas AFC di Bukit Jalil di Kuala Lumpur ini. Indonesia berada pada grup mana? Jadi tidak boleh pilih di grup apapun, pasti semua tim yang kuat 16 ini. Jadi semua tim yang keras, jadi kita tidak bisa mengatakan oh mudah-mudahan dapat di grup yang lemah. Nggak ada tim lemah di sini. Semua tim bagus-bagus semua kalau melihat dari daftar 16 tim ini. Nah, Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah ikut di U23 setelah STY membawa tim kita lolos ketika bertarung di Stadion Manahan Solo pada September yang lalu. Kita berada di grup K dan di sana hanya berisi 3 tim, termasuk Uzbekistan dan Cina Taipei atau Taiwan, dan kita menang 2 kali menjadi juara grup dan langsung lolos mengalahkan Taiwan dengan 9-0 dan Uzbekistan dengan 2-0. Nah, kalau melihat dari materi pemain-pemain kita ini sangat mumpuni ya kalau semua ikut bermain, karena U23 ini kan tidak berada di bawah kalender FIFA. Nah, apakah pertanyaannya klub-klub itu akan mengizinkan pemain-pemain ini akan dibawa oleh STY nantinya pada bulan April tahun depan sampai pada bulan Mei. Tentunya tinggal pintar-pintar PSSI untuk melakukan lobby-lobby agar klub-klub di mana pemain-pemain muda kita ikut di Piala Asia U23 itu dilepas. Saya kira bisa ya, karena kalau melihat dari pemain-pemain kita yang ada di luar ya, itu rata-rata mereka jarang dimainkan. Ya, kalau Elkan Bagot kita tahu bersama di Ipswich Town ada di divisi Championship Inggris, tapi dia jarang bermain, bahkan untuk masuk di bangku cadangan jarang. Kecuali di piala-piala lainnya ya ikut, yang mungkin bisa di piala Liga, Carabao Cup misalnya, atau di FM baru sering dicoba oleh McKenna, pelatih Ipswich ini, terhadap Elkan Bagot. Elkan Bagot itu bermain di posisi bek tengah, tapi kalau di kompetisi dia tidak dimainkan. Demikian juga dengan Rafael Struijk ya, bersama di ADO Den Haag, atau dengan Ivar Jenner yang bermain di Jong Utrecht. Ya, mereka juga memang jarang dimainkan sini, tapi ini kesempatan besar tentunya untuk bisa memperkuat tim U23. Marcelino Ferdinand yang ada di Deinze juga jarang masuk di line up, ya apalagi masuk di cadangan. Ini yang membuat bahwa peluang kita sebenarnya ada, ya kecuali Justin Hubner, karena Justin karena waktu dekat ini akan diambil sumpah untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, sudah bisa bermain. Ya, bukan saja di tim U23, tapi mungkin akan dibawa oleh STY juga di Piala Asia di Qatar untuk tim senior. Nah, kita punya keuntungan dengan adanya Justin Hubner ini. Dia bisa bermain di bek tengah, jadi semakin kuat kita di belakang. Kalau dia diizinkan oleh Wolverhampton, ini pemain yang memang tidak tergantikan di klubnya. Apalagi dia kapten di U21 Wolverhampton. Memang agak berat untuk diberikan izin. Namun kalau sampai berhasil, PSSI membujuk dan dia dilepas, luar biasa. Kita punya 3 pilar kuat di belakang.
Rizky Ridho, kemudian Elkan Bagot, dan satu lagi Justin Hubner. Sangat kuat memang. Ya. Dan kemudian di tengah, ya saya sudah bilang, ada Ivar, Varianer, ada Marcelino. Kalau semua mereka-mereka ini ada, ini bagus sekali. Nah, ada satu lagi, Nathan Cho, yang sedang dalam sekarang antri untuk naturalisasi. Ya, semoga dia cepat, dan saya yakin dia udah bisa bermain di Piala Asia U23. Dia bermain di posisi bek kiri, tempatnya Pratama Arhan. Jadi kita memang kuat secara tim kalau semua ini hadir. Dengan bermain 3 bek, kemudian di kiri ada Nathan Cho, ada pilihan lain Pratama, di kanan ada Rio Fahmi, pemain Persija ini. Jadi kita baik sekali, bagus. Belum lagi di tengah, ditambah satu selain Marcelino dan Ivar, ada Arkan Fikri, anak muda ini yang bagus ya, pemain Arema ini yang terus berkembang, diberikan kesempatan oleh STY untuk bisa bermain, bahkan sudah masuk ke level pemain senior ya, walaupun dia masih sangat muda, 18 tahun. Di depan ada Rafael Struik, ada Ramadan Sananta, ini pemain-pemain yang baik untuk berada di lini serang. Semoga mereka semua diizinkan, khususnya mereka yang ada di luar ya. Kalau di dalam saya pikir tidak ada masalah. Mereka pasti akan diizinkan oleh klub untuk memperkuat tim U23 kita. Nah, sekarang posisi pembagian grup dia di mana? Saya udah bilang kan, di mana aja kita terima. Siapapun lawan, kita hadapi. Nah, kemungkinan kita bisa berhadapan dengan Qatar ya. Masuk Qatar, Australia, Thailand, ya Indonesia. Atau bahkan kita bisa ketemu dengan Jepang di sana, ya ada Korsel, bisa ada Yordania, atau kita ketemu dengan Uzbek, atau juga dengan Arab. Semua memungkinkan ya, karena mereka ada di pot 1, lawan Irak juga kita bisa di sana, UEA. Nah, tapi ya, kita bisa bertemu dengan 2 tim Asia Tenggara lainnya. Kalau dengan Malaysia kan sudah tidak bisa, karena kita berada di pot yang sama. Ya, jadi terpisah kita. Tapi dengan Thailand memungkinkan. Katakan begitu masuk di undian, kita ada dengan Qatar, Thailand, ya, karena Thailand itu kan ada di pot 3, Vietnam ada di pot 2, bisa saja Vietnam, baru Indonesia di pot 4. Jadi kita bisa bertarung. Ini yang ditunggu, yang menarik, rame untuk kita nantikan jika benar-benar ini terwujud dalam undian besok, atau tepatnya pada Kamis ini ya, di Kuala Lumpur. Dan pasti STY akan mengikuti jalannya undian ini. Juga pemain-pemain yang terlibat dalam U23 pasti akan mengikuti. Apalagi mereka yang merasa pasti mereka dipanggil untuk bisa memperkuat tim U23 di Piala Asia, akan berdebar-debar untuk bisa menantikan di grup mana Indonesia berada. Karena sekali lagi kita tidak bisa memilih grup ya. Tapi semua grup yang nantinya akan sama, grup 1, 2, 3, 4, grup A, B, C, D, ini semua pasti dihuni oleh tim-tim yang sangat kuat. Tapi materi kita adalah materi yang sangat baik juga, sangat mumpuni untuk bisa lolos. Karena di Piala Asia U23 ini, 3 tim teratas akan lolos ke Olimpiade musim panas di Paris. Ya. Nah, peringkat keempat itu akan playoff dengan wakil dari Afrika. Wakil Afrika itu kalau nggak salah Guinea. Jadi wakil urutan 4. Jadi kita kalau ingin lolos ya ke sana, masuk 4 besar, masuk ke semifinal, udah oke. Bagus ya, kecuali kita nomor 4 ada playoff. Tapi kalau kita ada berada di peringkat ketiga, kita bisa langsung lolos. Jika sekali lagi semua pemain terbaik, terutama yang bermain di luar itu bergabung bersama dan semua bisa datang, saya meyakini bahwa kita salah satu tim yang pasti diperhitungkan untuk U23 nantinya di Qatar tahun depan. Sambil menanti ya, kita tunggu saja apa yang akan terjadi nantinya dalam drawing untuk U23 bagi tim asuhan STY dengan saya, Bung Ropan. Ciao.